Salam Patunggilan. Selamat pagi seluruh warga jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara penuh damai dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa. Ibadah pada Minggu 23 Agustus 2020 masih kita laksanakan secara online atau virtual. Sehingga besar harapan kami agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat meninggalkan jejak dengan memberikan like, komen, dan subscribe pada YouTube channel GKJ Babatan. Jadi kami tetap mengetahui bahwa Bapak, Ibu, Saudara masih terhubung dengan kami dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Dan berkaitan dengan renovasi tempat parkir dan ruang ibadah gereja, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan memberikan persembahan, dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera pada kolom deskripsi kami. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Evi Umbo, STH MKes. Dan sebelum memasuki ibadah, mari kita bangkit berdiri, mari kita bersama memuji dari KPJ 22 ayat 1 dan 2. Selamat pagi jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar minggu ini? Semoga dalam keadaan sehat. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh sebelum kita melangkah memasuki ibadah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus hadir di tengah jemaat. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang mengasihi Kristus, penghantar ibadah bagi kita pada kesempatan ini akan diambil dari Matius 16 pada ayat yang ke-16 demikian. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Diulangi, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jemaat yang kasih, demikian penghantar ibadah bagi kita. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 396 ayat yang pertama dan ketiga.
Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, semalas setiaku. Bersamanya tentang sesat, Dia menjagaku tetap. Dia tetap kawan erat, sobatku. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari berdoa. Tuhan Allah, kami menyadari bahwa kami tidak layak berada di seputar hadirat-Mu karena noda dosa yang melingkupi kehidupan kami. Namun kami sangat merindukan Engkau, Tuhan. Kami tidak ingin lepas dari-Mu. Kami ingin terhubung kembali dengan-Mu. Noda dosa kami membuat kami jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kami merindukan Tuhan mengampuni semua kesalahan kami, sehingga kami mempunyai relasi kembali yang baik dengan-Mu. Karena bersama-Mu ada kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu kepada setiap kami yang merindukan relasi yang baik kembali dengan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah lekang dalam hidup kami. Seberapa kali Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, maka ketika kami memintanya kembali, Engkau pun akan dengan penuh sukacita menganugerahkan kembali kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang melebihi segala pelanggaran kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi-Mu dengan kesungguhan, dengan segenap keberadaan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, sebagai hamba-Nya, maka kepada kita yang benar-benar mempunyai komitmen untuk membina relasi yang baru dengan Tuhan, oleh karena pengampunan-Nya yang besar, maka kami memberitakan berita anugerah yang pada kesempatan ini diambil dari 1 Yohanes 4 pada ayat yang ke-10. Demikian. 1 Yohanes 4 pada ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang kasih, kita akan melanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru akan kita terima dan kita ambil dari Yesaya 43 ayat ke-10 dan yang ke-11 demikian. Yesaya 43 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 sebagai petunjuk hidup baru.
Kamu adalah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita semua. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 382 ayat yang pertama dan kedua. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Hatiku padamu semakin besar. Kau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara. Kau tidak getar, kasih-Ku padamu semakin besar. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 16 ayatnya yang 13 hingga 20. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami di hari Minggu yang indah ini untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Evi Umboh yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya roh Tuhan berkuasa atasnya. Kami yang akan mendengarkan, Tuhan siapkan hati menjadi ladang, menjadi tempat yang subur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan firman yang akan kami baca. Amin. Matius 16, ayat yang 13 hingga 20, lembaga kita memberi judul pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita ini adalah tentang pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Dan percakapan atau dialog ini terjadi saat mereka dalam perjalanan. Tepatnya mereka sedang berada di daerah Kaisarea Filipi. Pada saat itu mau kemana Tuhan Yesus beserta rombongan? Ada yang tahukah? Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah lupa Bu, udah lama enggak ke gereja. Enggak apa-apa, biarpun enggak ke gereja asal tetap beribadah ya Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetap membaca Alkitabnya. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Bapak Ibu. Jadi bukan Tuhan Yesus ini sedang ngelencer jalan-jalan. Kita kan sering janjian ya, ayo habis COVID-19 kita ketemuan, kita jalan-jalan. Ya, Tuhan Yesus pada dialog yang kita baca ini sedang tidak dalam rangka jalan-jalan, dalam rangka rekreasi, wisata, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sedang melangkah satu persatu memasuki penyerahan dirinya kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus menata dirinya, hatinya untuk penyerahan diri, menggenapi kehendak Allah, menjadi penebus bagi dunia. Jadi ke Yerusalem, ke kota, bukan jalan-jalan, bukan untuk cuci mata, tetapi dia untuk menyerahkan dirinya, untuk menggenapkan panggilannya sebagai sang penebus. Jadi inilah yang perlu kita pahami di dalam membaca perikop kita ini. Jadi dialog ini terjadi dalam rangka Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya. Nah, ketika Tuhan Yesus dalam situasi dan kondisi yang demikian ini, dia bertanya kepada para murid, ayat 13 Bapak Ibu. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Bapak Ibu, anak manusia di sini A-nya besar, M-nya besar. Artinya itu Tuhan Yesus. Dengan kata lain, siapakah anak manusia itu atau siapakah aku? Kata orang. Kata orang itu katanya kata orang banyak, kata publik. Lalu jawab mereka, ayat 14. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu jawab mereka. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak hanya sampai di situ. Tuhan Yesus maju. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ayat 15. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi Bapak Ibu ada permainan kata ya. Kalau tadi dikatakan anak manusia, masih umum ya. Tetapi ketika pertanyaan itu diarahkan secara pribadi kepada para murid, maka Tuhan mempersempit, memberikan bahasa yang spesifik, yaitu, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, jemaat yang kasih, jadi Tuhan Yesus tidak hanya jawaban yang bersifat umum, bersifat publik tentang siapakah dirinya. Tetapi kini Tuhan Yesus mengarah, mempersempit lah. Kalau jaremu aku sopo? Tuhan Yesus rupanya ingin mengetahui para murid sejauh apa mengenal dirinya. Tuhan Yesus tidak ingin ketika dia sampai di Yerusalem dan memasuki penggenapan itu, ketika dia sudah sampai di titik pengorbanan di kayu salib,
ketika dia sampai di menggenapi kehendak Allah, mengorbankan dirinya, pada saat itu murid-murid sedang tidak tahu tentang kenyataan dirinya. Tidak, Tuhan tidak ingin seperti itu. Sehingga pada dialog ini Tuhan Yesus menandaskan, lalu katamu siapa aku? Menurutmu aku sopo? Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan ingin agar para murid ialah orang-orang yang relatif dekat dengannya karena sehari-hari bersama mereka. Dia tahu ketika Tuhan menyembuhkan, dia tahu ketika Tuhan memberi makan, dia tahu ketika Tuhan mengajar, dia tahu ketika Tuhan melakukan berbagai aktivitas apapun. Maka sekarang saatnya dia bertanya, jarimu aku iki sopo? Menurutmu aku ini siapa? Ketika murid-murid sudah punya banyak pengalaman tentang Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu yang kekasih, Simon Petrus menjawab demikian, ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, jawaban ini mendapat aplaus. Jawaban ini mendapatkan acungan. Karena jawaban ini benar. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, dialog ini sangat menarik. Bahwa ternyata Tuhan Yesus mendapatkan apa yang dia harapkan, yaitu para murid memahami siapa dirinya, yaitu Mesias. Siapa Mesias? Mesias itu adalah orang yang diurapi oleh Allah. Orang yang diurapi Allah untuk tugas tertentu. Nah, dalam hal ini Yesus Kristus diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Sehingga jawaban dari Simon Petrus ini benar. Dan Bapak Ibu yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, seorang Mesias ini adalah orang yang datang dari Allah itu sendiri. Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Dia yang datang menyerupai manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi Allah itu sendiri yang memilih dirinya untuk datang menyerupai manusia. Kenapa sih? Mungkin berkata, kenapa sih harus menyerupai manusia? Kenapa tidak menyerupai pohon, tidak menyerupai binatang, atau tidak menyerupai gunung, atau tidak menyerupai hal-hal yang lain? Kenapa harus menyerupai manusia? Karena manusialah yang hendak diselamatkan. Yang utama. Manusia yang menjadi driver dari dunia ini. Manusia itulah yang terkontaminasi oleh dosa, sehingga kemudian dosa masuk ke dalam dunia dan terjadilah kehancuran. Karena dosa selalu menimbulkan kehancuran. Karena dia produk dari kuasa kegelapan. Masih ingat ya Bapak Ibu? Khotbah yang minggu yang lalu. Ya saya katakan bahwa kehendak Allah selalu bertentangan dengan kehendak kuasa kegelapan. Kalau kehendak Allah itu membangun, menciptakan kehidupan, maka kehendak kuasa kegelapan selalu melahirkan penderitaan, melahirkan kehancuran, hal-hal yang destruktif. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, demikian Bapak Ibu, Mesias yang adalah Allah itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam bentuk Yesus Kristus menyerupai manusia. Kok bisa ya Allah menyerupai manusia? Bisa saja Bapak Ibu. Karena Allah adalah yang maha kuasa.
Dia mau menjadi apa saja bisa, sesuai dengan kehendaknya. Poin ini ternyata Bapak Ibu adalah poin yang benar-benar luar biasa. Karena tidak hanya sekedar sebuah pengakuan yang diharapkan oleh Yesus Kristus pada saat itu lahir dari mulut muridnya, yang pada saat itu diwakilkan oleh Petrus. Tidak, ternyata pengakuan ini adalah dipakai menjadi dasar dari gereja. Pengakuan ini dasar dari gereja, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, minggu yang lalu saya mengajar katekisasi anak-anak CD tentang gereja. Saya berkata gereja bukan sekedar gedungnya, oke. Gereja bukan sekedar gedungnya. Gereja bukan sekedar organisasinya, bukan. Organisasi hanya alat bantu. Tapi gereja adalah orang-orangnya, orang perorangan maupun orang secara komunitas, itulah gereja. Kamu adalah bait Allah. Perorangan dan komunitas kita adalah gereja. Jadi gereja ini orangnya. Lalu saya katakan kepada mereka, apa sih ciri khas dari gereja? Jadi orang-orang gereja. Ciri khasnya adalah mereka yang percaya pada Kristus. Ya inilah Bapak Ibu yang didiskusikan oleh Allah. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi bagi gereja, bagi orang-orang Kristen, ciri khas pertama adalah percaya pada Kristus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia menyelamatkan umatnya. Jadi pengakuan Petrus ini sangat luar biasa, menjadi dasar dari keberadaan kita. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, dapat kita sebutkan bahwa, dapat kita tandasi bahwa pertanyaan Tuhan yang kedua yang terkait dengan pribadi, menurutmu siapa aku? Adalah proses terjadinya perjumpaan antara Yesus dan manusia. Yesus yang adalah Allah yang turun dari surga menyerupai manusia dengan nama Yesus, berjumpa dengan umat yang percaya kepadanya bahwa Dia adalah Allah, Sang Mesias, Sang Penyelamat. Ada perjumpaan. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, jangan bilang orang Kristen, kalau saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara belum pernah mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Yesus. Kalau perjumpaan kita hanya bersifat publik, kata orang, seperti jawaban pertama, kata orang siapa aku? Yeremia, Elia, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang lebih penting. Selain pendapat publik, adalah pendapat pribadi. Siapa Yesus bagi saya dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara? Sudah sampaikah kita pada kemampuan menjawab itu? Harus ada perjumpaan pribadi seperti yang sudah dialami oleh Petrus. Karena kalau tidak ada perjumpaan pribadi, maka kita tidak bisa berdiri sebagai gereja. Karena dasar gereja adalah perjumpaan antara Allah, Sang Penyelamat dalam diri Yesus Kristus, dan sang manusia yang ACC, deal, menyetujui bahwa Allah datang untuk menyelamatkan dirinya. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, pengakuan ini Bapak Ibu memang sungguh sangat tidak mudah. Sehingga bagi anak-anak kita yang remaja harus masuk pada kelas katekisasi. Kita beri pelajaran-pelajaran tentang kealahan yang sedemikian rupa ini yang kita pahami. Jadi pemahaman tentang Allah menurut dimensi kekristenan.
proses. Dan ketika kita sudah paham, tidak hanya disimpan di sini, harus masuk di hati. Di sini percaya, di hati turun jadi ya keyakinan, tapi tidak hanya sampai di kepala, oke, kepercayaan, di hati turun menjadi sebuah keyakinan, oke, lalu stop, excellent, tidak. Tapi harus berlanjut dalam setiap sikap, perilaku, perkataan, perbuatan. Ingat Bapak Ibu ya, iman tanpa perbuatan adalah, apa Bapak Ibu? Adalah mati. Kita sudah oke, paham, percaya Yesus itu adalah sang penyelamat dari Allah dan Allah itu sendiri yang turun dalam diri manusia. Kita sudah yakin betul, tapi stop di situ, maka katanya mati iman kita. Iman yang hidup adalah ketika kita meneruskan pemahaman, pengetahuan kita, keyakinan kita dalam sikap perilaku kita, dan itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, perkataan, perbuatan, dalam keluarga, dalam eksistensi kita di mana kita berada. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, itulah iman yang harus membudaya, menjadi etos kerja kita, menjadi etos kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kekasih, saya jadi teringat kepada Kierkegaard atau namanya Søren Kierkegaard. Dia adalah seorang filsuf dan sekaligus adalah seorang teologis. Dia dikenal sebagai bapak dari filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme. Kierkegaard mengatakan orang yang mempunyai eksistensi, orang yang mempunyai keberadaan dalam hidupnya, orang yang hidupnya itu ada, gitulah gampang ini. Orang yang hidupnya ini ada. Loh, apa saya nggak ada? Ya bisa. Ketika kita tidak bermakna. Orang yang mempunyai eksistensi, orang yang keberadaannya itu ada. Itu adalah orang yang memahami tentang hidupnya dan bisa mengambil keputusan yang baik tentang dirinya sendiri secara bebas. Jadi begini, misalnya semua orang pada ke barat semua, lalu kita melok-melok lah, ke barat lah. Ketika kita hanya ikut-ikutan saja, maka kita tidak bereksistensi. Tetapi ketika orang semua ke barat, lalu kita berpikir, oh iya, soalnya di barat itu, di sana PLN jalan, air PDAM sudah jalan, aku tak ke situ aja. Nah, ketika itu dia sendiri mengambil keputusan itu, maka dia bereksistensi. Atau ketika semua ke arah sana, lalu dia sendiri enggak, aku akan ke arah yang lain, karena aku yakin dan percaya seperti ini. Nah, jadi orang yang bereksistensi adalah orang yang bisa menata hidupnya secara mandiri. Bapak Ibu yang kekasih, perjumpaan dengan Kristus memampukan kita untuk mandiri secara iman percaya kita, yang pada akhirnya melahirkan orang-orang yang memaknai kehidupannya dengan nilai-nilai Kristiani secara mandiri. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak, sesuai dengan kehendak Allah. Dia mengambil keputusan sendiri. Aku sekarang manusia baru di dalam Tuhan. Aku maulah mengikuti kegiatan-kegiatan yang membawa aku berdosa seperti itu, yang mensengsarakan hidup orang lain, yang palsu, dan lain sebagainya. Demikian Søren Kierkegaard menyatakan Bapak Ibu, dan kita harus mempunyai kemandirian, eksistensialisme kita harus kuat di dalam kita mengikut Kristus, sehingga Kristus mewarnai seluruh kehidupan kita, sehingga kita menjadi representatif dari Kristus dimanapun berada. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, karena iman percaya kepada Kristus itu menjadi dasar gereja, menjadi dasar kehidupan kita, maka dimanapun kita berada, kita menjadi alat-alat Tuhan membangun kehidupan, memberikan rahmat dan damai sejahtera, menjadi representatif dari Tuhan seperti yang disampaikan tadi.
itu secara mengalir otomatis. Dan itu dimungkinkan ketika kita mempunyai relasi yang indah dengan Allah. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah sang kepala. Kalau kita sebagai tubuh Kristus tapi jauh anggota tubuh kita di sana letaknya, sementara Kristus di sini, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus yang benar adalah ketika Kristus kemana, maka kita juga ngikut. Areal-areal tempat Allah berada di situ juga menjadi areal kita. Pernahkah Tuhan melakukan hal-hal yang tidak benar? Tidak. Yang tidak adil? Sama sekali tidak. Pernahkah kejahatan itu menjadi kata kunci dari tindakan Allah? Tidak. Maka kita dipanggil untuk benar-benar menjadi pengikut Allah yang setia dan nilai-nilai kekristenan menjadi yang utama dalam hidup kita. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita sudah oke dengan semuanya itu, kita patut berbahagia Bapak Ibu. Ayat 19, 18 dan 19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu, kerajaan sorga itu ibarat gerbang yang ada kuncinya. Dan kunci dari kerajaan sorga ini Bapak Ibu adalah akses untuk orang masuk ke sana. Dan dikatakan di sana bahwa kuasa maut tidak akan bisa menerobos, tidak akan masuk ke sana. Artinya tidak akan ada seseorang pun yang dapat mengeluarkan kita. Tidak akan ada maut lagi yang akan merengkuh kita. Ketika kita benar-benar mengalami perjumpaan dan relasi dengan Allah, dan ketika kita benar-benar hidup sebagai gereja di mana nilai-nilai kekristenan menjadi bagian dari eksistensi kehidupan kita. Dan kerajaan sorga itu jangan kita bayangkan itu nanti setelah kita sudah meninggal, kita baru mendapatkan itu. Tidak Bapak Ibu, pemenuhannya nanti ketika kita sudah meninggal akan diberi 100%, kita akan mengalami suasana sorga itu. Tetapi di dunia ini, suasana sorga bisa kita rasakan ketika kita meneruskan nuansa-nuansa sorga, damai, sejahtera, keadilan, sukacita, puji-pujian kepada Tuhan. Ketika itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itulah nuansa sorga kita turunkan. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kita akan melihat Wahyu Bapak Ibu. Kitab Wahyu 1 pada ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi ada kunci sorga, ada kunci maut. Kunci sorga diberikan kepada mereka yang mempunyai perjumpaan, pertemuan dengan Allah sebagaimana Petrus. Dan kunci maut ada di tangan Tuhan. Artinya maut tidak akan bisa merogoh kita. Tidak ada kuasanya bagi kita. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, itulah kebahagiaan kita.
Jadi di dunia ini kita menjadi makhluk-makhluk sorgawi, di mana nuansa sorga itu nyata dalam sikap, perilaku, kehidupan kita sehari-hari. Karena perelasian kita dengan Allah, karena perjumpaan kita dengan Allah. Walaupun di dunia ini sorga tidak sepenuhnya, belum 100%. Tetapi mereka yang mengenal kita, mereka yang berada di sekitar kita akan merasakan rahmat dan damai sejahtera Allah, kehadiran surgawi melalui kehidupan kita. Betapa bahagianya orang-orang yang demikian ini. Dan itulah gereja yang sesungguhnya. Itulah tubuh Kristus yang sesungguhnya. Jemaat yang kekasih, di tengah situasi dan kondisi di mana banyak orang menjerit karena situasi yang buruk, karena penderitaan, karena kemiskinan, karena keputusasaan, karena kematian yang mencekam, karena sakit yang menakutkan. Mari kita hadir, Bapak Ibu, sebagai representatif dari Allah. Kita hadir menghadirkan nuansa surgawi yang berangkat dari perelasian perjumpaan kita dengan Allah yang telah menyelamatkan kita. Tuhan kiranya menguatkan kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Tuhan kiranya memampukan kita untuk terus mengalirkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu dalam diri kami secara pribadi dan secara kolektif bersama-sama jemaat. Sehingga kami secara pribadi maupun bersama-sama berjemaat kami boleh melaksanakan firman-Mu. Biarlah nilai-nilai kekristenan boleh nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh membina relasi dengan-Mu ya Tuhan, untuk membangun kehidupan kami. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali melalui KPJ 178a, ayat yang pertama dan kedua. Asa sumaraming Gusti pangayoman ka sejati uripmu tansah riniman wit Gusti kuming siraman waspadakna makhluk rata baning silang siwlasnya wasaliring butuh ira binaringaning sacukupnya. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita menaikkan doa syafaat kita. Dalam doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang kami alami. Kami merasa berbahagia dan merasa nyaman karena kami menjadi milik-Mu. Engkau senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi kami. Sehingga walaupun kami berjalan di lembah kekelaman, dalam lembah ngarai, kami tidak perlu takut, sebab Gadamu selalu kami dengar suaranya. Engkau selalu bersama-sama kami. Saat ini kami berdoa untuk semua orang yang sakit ya Tuhan. Kami menyerahkan satu persatu warga jemaat yang sakit. Tuhan berkenan kiranya hadir di tengah keberadaan penderitaan mereka dan memberikan pertolongan yang terbaik. Baik yang dirawat di rumah, lebih-lebih yang dirawat secara khusus di rumah sakit maupun tempat-tempat lain. Tuhan berkenan kiranya bersama-sama mereka. Kami menyerahkan semua yang menderita. Tuhan bersama-sama mereka. Kehadiran-Mu menjadi pertolongan yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berbeban berat, persoalan, problem yang mereka alami, baik pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Tuhan bersama-sama mereka juga, agar jangan penderitaan membuat mereka kehilangan arah. Tapi biarlah di setiap persoalan, pergumulan hidup mereka, mereka semakin menemukan Engkau sebagai pegangan, untuk mereka mengambil keputusan, untuk kekuatan dan penghiburan mereka. Engkau tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang berharap kepadamu. Kami juga pada kesempatan ini ya Tuhan, berdoa untuk gerejamu GKJW Jemaat Babatan. Kami mengucap syukur kalau tanggal 12 Agustus 2020 kemarin, sudah dilakukan peletakan batu pertama untuk renovasi tempat parkir dan ruang ibadah dewasa. Biarlah apa yang sudah Engkau mulai ya Tuhan, Engkau teruskan, sehingga sampai pada akhirnya bisa selesai sebagaimana rencana dan kehendak Tuhan. Dan warga jemaat-Mu di sini semakin bersukacita dan bersyukur, dan kiranya semua fasilitas ini semakin membawa kami memuliakan dan memuji Tuhan. Kebutuhan dana dan juga para ahli, Tuhan berkenan kiranya memenuhinya. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di setiap orang yang mengupayakan hal-hal kebaikan bagi gereja. Kami pada kesempatan ini juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara. Kami mengucap syukur karena bangsa dan negara kami sudah merayakan, memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75, Dirgahayu 75 RI. Kiranya pada usia yang ke-75 ini kami warga jemaat, kami warga masyarakat, kami warga Indonesia, kami bangsa dan negara Indonesia bisa semakin dewasa dalam membangun bangsa, negeri tercinta ini. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah menganugerahkan bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau pula yang membangun bangsa dan negara ini. Sehingga bangsa dan negara ini boleh senantiasa melahirkan rahmat, damai, sejahtera, keadilan, sukacita yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kehadirannya bisa secara global dirasakan oleh dunia. Memberikan kontribusi yang positif bagi peradaban kehidupan dunia. Demikian ya Tuhan doa syafaat kami. Tuhan berkenan kiranya menyempurnakannya
Dan kami mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan yang sudah kita siapkan bersama dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 403 sambil persembahan kita kumpulkan bersama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari persembahan yang telah kita kumpulkan bersama, kita bawa di dalam doa. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang bertatakan di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu, karena pada saat ini kami dengan penuh sukacita telah mempersembahkan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan ini agar persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana di dalam pelayanan di gerejamu.
terkhusus di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Bapatan, dan Pepantan Mengati. Berkatilah ya Bapa seluruh persembahan yang kami naikkan kepadamu ini. Dan inilah doa syukur kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah ini. Kami undang jemaat berdiri. Jemaat pulanglah dengan damai dan sejahtera. Setialah selalu kepada Tuhan, dan biarlah nilai-nilai kekristenan menjadi acuan kehidupan kita. Jemaat, mari memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 400 ayat yang pertama. Mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Raga sing Gusti kita tumrap ring kita, tentrem raga sing Gusti kita tumrap ring kita, raga sing Gusti kita tumrap ring kita, tentrem raga sing Gusti kita tumrap ring kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah pada pagi ini telah usai. Kiranya ibadah pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap gunakan masker, jaga jarak, salam Patunggilan.